pembunuh berantai yang paling produktif dalam sejarah mafia. Ia dikenal sebagai The Iceman. Dihukum karena membunuh 4 orang. Akan tetapi, ia mengklaim telah membunuh ratusan dan jaksa penuntut tidak meragukannya. Richard Kuklinski. Ia lahir pada 11 April 1935 di Jersey City dari ayah alkoholik yang agresif dan ibu yang taat beragama. Keduanya sering memukulinya. Pemukulan ayahnya begitu kasar sehingga mereka membunuh kakak laki-laki Kuklinski yang diberitahu pihak berwenang jatuh dari tangga. Kuklinski menerima kekerasan yang dia terima dan mengembalikannya ke dunia. Dia menyiksa dan membunuh kucing lingkungan dan anjing liar. Di kelas 8, Kuklinski putus sekolah. Kemudian, pada tahun yang sama, pada usia 14, dia memukul preman kota sampai mati. Akibat sepak terjang kriminal di masa mudanya tersebut, ia direkrut menjadi mafia. Tepatnya pada tahun 1950. Ia ditarik sebagai mafia setelah gerombolan mafia Roy DeMeo mengirimkan orang untuk memukulinya agar memberikan uangnya. Perlawanan kuat Kuklinski membuat mereka terkesan dan dianggap bisa menjadi anggota mafia. Selama bergabung dalam kelompok mafia tersebut, Kuklinski adalah penjahat serbaguna. Selain merampok dan membunuh, ia juga memperdagangkan pornografi ilegal dan selalu membuat kericuhan. Bakatnya dalam menangani situasi sulit dan kemampuannya untuk secara konsisten menarik uang tunai untuk kru DeMeo membuatnya dihormati. Belakangan, hal itu membawanya ke keluarga kriminal Gambino, di mana DeMeo adalah salah satu anggotanya. Keputusan Kuklinski akhirnya menyebar ke elit dunia kejahatan terorganisir, terutama keluarga De Cavalcante yang terkenal kejam, yang mempekerjakannya untuk pembunuhan geng besar pertamanya. Dia mendekati posisi barunya dengan semangat profesional. Pada tahun 1954, ia mulai melakukan perjalanan bergala dari New Jersey ke New York City, menjelajahi Upper West Side Manhattan untuk mencari korban. Seringkali targetnya adalah orang-orang yang membuatnya kesal. Seseorang yang dia rasa telah meremehkannya dalam beberapa hal. Di lain waktu, dia membunuh secara acak hanya demi membunuh. Metode pembunuhan yang ia lakukan juga beragam seperti pemilihan korbannya. Dia menembak, menusuk, mencekik, meracuni, atau dipukul sesuai dengan suasana hatinya. Pilihan senjatanya yang berubah terus-menerus, keputusan dapat mencegah polisi mencurigai pola kematian di daerah tersebut. Hingga pada akhirnya, awalnya polisi percaya bahwa pembunuhan yang terjadi di New York pada saat itu bukan pekerjaan satu orang. Kuklinski terus menjalankan tugas untuk DeMeo dan Gambino, dan kesediaannya untuk membunuh tanpa ragu-ragu mengganggu bahkan rekan-rekan kriminalnya yang mulai menyebutnya sebagai iblis itu sendiri. Dia hanya memiliki 2 aturan, tidak ada wanita dan tidak ada anak. Di luar itu semuanya adil. Pada suatu kesempatan, Richard Kuklinski teringat bersiap untuk membunuh seorang pria yang mengemis dan berdoa untuk hidupnya. Kuklinski memberitahu pria itu bahwa dia dapat memiliki waktu 30 menit untuk berdoa kepada Tuhan untuk melihat apakah Tuhan akan datang dan turun tangan. Kuklinski sangat pandai dalam hal menghindari pihak berwenang. Dia sering mencabut jari dan gigi korbannya untuk mencegah identifikasi mereka. Dia melelehkan tubuh dalam drum minyak atau meninggalkannya di belakang mobil tempat barang rongsokan untuk dihancurkan. Terkadang dia membuangnya ke sungai Hudson atau membuangnya ke lubang tambang. Trik favoritnya adalah meninggalkan tubuh korbannya di freezer industri, kemudian membuangnya beberapa bulan atau tahun kemudian. Ketika polisi menemukan mereka, almarhum akan muncul baru-baru ini terbunuh dan Kuklinski tidak akan pernah dicurigai.
Setelah bekerja selama 25 tahun, ia tertangkap akibat tertipu oleh seorang mafia lokal bernama Phil Solimene. Solimene sendiri adalah bagian dari skenario penangkapan mafia yang dilakukan oleh agen Dominic Polifrone. Suatu hari di tahun 1986, mobil tak bertanda mengepung Richard dan Barbara Kuklinski dalam perjalanan menuju sarapan. Polisi menodongkan senjata ke kepala mereka. Petken, penyelidik utama, mendekati Barbara yang putus asa di tengah kebingungannya dan berkata dengan gamblang, dia seorang pembunuh. Kuklinski didakwa dengan 5 pembunuhan pada hari berikutnya dan pada tahun 1988 dinyatakan bersalah atas 4 pembunuhan. Dia kemudian dihukum 2 lagi dan dijatuhi hukuman seumur hidup berturut-turut. Itulah kisah dari Richard Kuklinski, pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah mafia. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.